Gempar warga. Dunia maya kembali dihebohkan. Para netizen dikejutkan dengan kabar mengejutkan dari seorang kakek bernama Kakek Sugiono Wedus. Siapa sangka, di usianya yang sudah menapaki senja, ia justru dilimpahi rezeki yang tak terduga. Dahulu, kakek ini sering dipandang rendah, dianggap tak punya apa-apa. Namun, kini keadaan berbalik. Kakek Sugiono telah sukses menjadi seorang miliarder yang menginspirasi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ia kini hidup bahagia dengan 4 istri muda yang cantik jelita. Kisah penuh lika-liku ini bukan sekadar cerita biasa. Penasaran dengan rahasia kesuksesannya? Jangan sampai ketinggalan cerita lengkapnya. Pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe untuk mengikuti kisahnya hingga akhir. Di suatu desa terpencil bernama Desa Butuh Kajung, hiduplah seorang kakek yang dulunya hanyalah sosok biasa bernama Sugiono Wedus. Di desa ini, Sugiono bukanlah siapa-siapa. Ia bahkan seringkali hanya dianggap sebagai bayang-bayang di tengah keramaian desa yang sering memandang rendah sosoknya. Kehidupan Sugiono tak pernah mudah. Sejak muda, ia sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Rumahnya hanyalah sebuah gubuk reyot, hampir roboh dimakan usia, berdiri di pinggiran desa dengan dinding bambu yang penuh lubang. Hujan dan panas selalu menjadi tamu tak diundang yang mengusik ketenangan di malam hari, menambah deretan beban yang harus ia pikul sendirian. Pekerjaan sehari-hari, Sugiono adalah berjualan es cendol keliling. Dengan sepeda tuanya yang berdecit setiap kali pedalnya di kayu, ia mengelilingi desa, menempuh jalan berbatu dan becek, mengayuh tanpa lelah demi mendapatkan penghasilan yang tak seberapa. Sugiono seringkali hanya bisa beristirahat di bawah pohon rindang di pinggir jalan, mencoba mengumpulkan tenaga dan mengusir lapar yang menggerogoti perutnya. Tak jarang, dagangannya tak habis terjual. Saat itu terjadi, es cendol yang tersisa terpaksa ia konsumsi sendiri, menjadikannya makan siang atau makan malam. Hidupnya sederhana, tetapi penuh perjuangan. Kehidupannya yang serba sulit, tak hanya dari segi ekonomi. Sugiono juga seringkali menghadapi hinaan dari orang-orang di desa. Mereka memandangnya sebelah mata, mencibir ketika melihatnya lewat dengan sepeda tua yang penuh karat itu. Kata-kata yang menusuk hati seringkali terlontar, seakan kemiskinan dan kehidupan kerasnya adalah sebuah lelukon bagi mereka. Lihat si tua Sugiono itu, kapan dia bisa bangkit dari gubuknya yang hampir ambruk itu, kata beberapa orang sambil tertawa. Namun Sugiono hanya menundukkan kepala, menelan semua cemoohan dalam diam. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berharap, meski seringkali ia merasa harapan itu seperti bayang-bayang yang tak terjangkau. Di balik kehidupan yang penuh kekurangan ini, Sugiono menyimpan luka yang lebih dalam. Ia pernah mencintai seseorang di masa mudanya, tetapi cintanya tak berbalas karena ia tak memiliki harta dan status. Kehilangan cinta pertamanya menambah pilu dalam hidupnya yang sudah penuh derita. Setiap kali ia melihat pasangan muda yang berbahagia, hatinya kembali terluka, mengingat masa-masa pahit itu. Di usianya yang semakin senja, Sugiono seringkali duduk termenung di sudut gubuknya, memandang jauh ke arah langit malam, seakan berharap ada secercah bintang yang memberi petunjuk atas nasib malangnya. Hari-hari Sugiono dipenuhi dengan cobaan. Ia pernah jatuh sakit cukup parah. Tak ada yang peduli, tak ada yang datang menjenguk. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia berusaha bangkit, merawat diri sendiri meski dengan obat seadanya. Tubuhnya yang renta semakin melemah seiring waktu, tetapi tekadnya tak pernah pudar. Di balik wajah tuanya yang penuh keriput, Sugiono memiliki jiwa yang kuat. Ia percaya bahwa suatu saat hidupnya akan berubah, meski harapan itu tak lebih dari bara kecil di tengah kegelapan. Namun siapa sangka, kehidupan Sugiono yang penuh penderitaan itu adalah awal dari sebuah kisah luar biasa. Waktu demi waktu berlalu, dan hidup Sugiono seakan tak pernah berubah. Rutinitasnya tetap sama, bangun pagi-pagi buta, meracik es cendolnya dengan tangan bergetar yang sudah mulai dimakan usia, dan bersiap-siap berkeliling desa dengan sepeda tuanya yang semakin rapuh. Suatu pagi, dengan tekad yang tak pernah surut, Sugiono keluar dari gubuknya yang reyot dan berjalan pelan menuju sepeda tuanya yang sudah setia menemaninya bertahun-tahun. Di depan rumahnya yang dipenuhi rumput liar dan pohon pisang yang tumbuh tak beraturan, Sugiono menghela napas panjang. Saat itu, ia sadar, sepeda tuanya hampir tak bisa dikayu lagi. Rantainya putus, ban belakangnya kempes, dan besi-besinya mulai berkarat hingga patah di beberapa bagian. Hari itu terasa lebih berat dari biasanya.
Sugiono akhirnya harus menyeret sepeda tuanya dan memikul gerobak es cendolnya sendiri dengan susah payah. Matahari semakin tinggi, terik membakar tubuh rentanya yang sudah lemah. Peluh bercucuran di wajahnya, membasahi tubuh kurusnya yang mulai menggigil kelelahan. Namun, Sugiono tak menyerah. Meskipun langkah kakinya mulai terasa berat, ia tetap memikul gerobaknya, mengayunkan langkah demi langkah menuju pasar, tempat biasa ia berjualan. Setibanya di pasar, Sugiono hanya bisa berdiri di sudut yang sepi, menjajakan es cendolnya dengan suara pelan, nyaris tak terdengar. Cendol seger, murah. Namun, orang-orang hanya melewatinya tanpa peduli. Beberapa anak muda bahkan mencibir, tertawa sambil menunjuk-nunjuk gerobak es cendolnya yang tampak kusam dan kotor. Cendol tua? Siapa juga yang mau beli? Salah seorang di antara mereka berteriak sambil tertawa. Sugiono hanya bisa menundukkan kepala, menahan perih di hatinya yang semakin mendalam. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Ia tahu bahwa di mata mereka, ia hanyalah seorang kakek tua miskin yang tak ada nilainya. Setiap ejekan itu adalah tusukan lain di hatinya, yang makin hari makin menguatkan tekadnya untuk terus berjuang tanpa mengharapkan belas kasihan dari siapapun. Ketika hari mulai beranjak sore, Sugiono baru berhasil menjual beberapa gelas es cendol. Dengan uang yang ia dapatkan hari itu, ia hanya bisa membeli beras secukupnya, tanpa lauk pauk yang layak. Malam itu, Sugiono kembali ke gubuknya, merebus air untuk memasak nasi yang hanya bisa ia makan dengan garam. Hanya ditemani suara angin malam yang masuk melalui celah-celah dinding bambu yang berlubang, ia duduk termenung sambil menatap nasi putih di hadapannya. Sugiono mengingat masa mudanya yang penuh cita-cita. Ia pernah bermimpi menjadi seorang petani yang sukses, ingin membahagiakan orang tuanya dan membangun rumah yang layak. Namun, nasib tak berpihak padanya. Semua impiannya hancur berkeping-keping, dan hidup yang ia jalani sekarang adalah sisa-sisa dari mimpi-mimpi itu. Malam itu, Sugiono tak dapat menahan air matanya. Di dalam kesunyian, ia menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun memendam semua penderitaan dalam diam. Air matanya mengalir, membasahi pipinya yang keriput. Ia memandang ke arah langit-langit gubuknya yang hampir roboh, seakan-akan menunggu jawaban dari Tuhan atas semua penderitaan yang ia lalui. Ya Allah, kapan semua ini akan berakhir? Apakah hamba harus menyerah? Gumamnya lirih, suaranya parau karena tangis yang tertahan. Hari-hari berikutnya tak jauh berbeda. Sugiono terus berjuang, bertahan dengan sepeda dan gerobak tuanya, menghadapi cemoohan, menahan lapar, dan merasakan kesepian yang menghantui di setiap malam. Hingga suatu hari, di saat keputusasaan hampir menguasai dirinya, datanglah seorang anak muda yang tanpa sengaja lewat dan berhenti di depan gerobak Sugiono. Anak muda ini melihat keletihan yang tergurat jelas di wajah Sugiono dan memutuskan untuk membeli es cendolnya. Ketika Sugiono dengan tangan gemetar menyajikan es cendol, anak muda itu menatapnya penuh rasa kasihan. "Kek, sudah lama jualan cendol?" tanyanya dengan nada lembut. Sugiono hanya mengangguk, tersenyum tipis dengan wajah lelah. "Sudah dari muda, nak. Ini satu-satunya cara saya bertahan hidup," jawabnya perlahan. Mendengar jawaban itu, anak muda tersebut tiba-tiba merasa tersentuh. Tanpa banyak bicara, ia membuka dompetnya dan memberikan sejumlah uang yang lebih banyak dari harga es cendol yang ia beli. Sugiono terkejut dan hendak menolak, tetapi anak muda itu bersikeras. "Anggap saja ini rezeki dari Tuhan, Kek. Untuk kakek yang sudah bekerja keras dan pantang menyerah." Sugiono menerima uang itu dengan tangan bergetar dan matanya kembali berkaca-kaca. Hatinya berterima kasih, bukan karena jumlah uang itu, tetapi karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang peduli dan menghargai usahanya. Anak muda itu pun pergi, tetapi Sugiono tidak pernah melupakan kebaikannya. Sejak saat itu, Sugiono merasa hidupnya berubah. Setiap pagi, ia selalu berdoa dengan lebih khusyuk, memohon kekuatan untuk terus berjuang. Ia percaya, meskipun kecil, ada harapan yang mungkin suatu hari akan datang padanya. Waktu berlalu, dan cobaan demi cobaan terus menguji ketabahan Sugiono. Hingga suatu malam, di dalam kesunyian gubuknya yang dingin, Sugiono mendengar suara lirih dalam mimpinya. Suara itu memintanya untuk bersabar, untuk terus berjuang karena suatu hari ia akan mendapatkan balasan dari semua penderitaan yang ia alami. Sugiono terbangun dengan hati yang berdebar, merasa ada sesuatu yang berbeda. Sejak malam itu, ia merasa ada secercah cahaya harapan yang memberinya kekuatan untuk bangkit setiap hari. Tak lama kemudian, nasib Sugiono benar-benar berubah. Seseorang yang mengenali anak muda,
yang pernah membantunya datang kembali ke desa itu, menawarkan bantuan yang tak pernah ia bayangkan. Kehidupan Sugiono semakin hari semakin berat. Setelah bertahun-tahun berjuang sebagai penjual es cendol keliling, nasib tampaknya tidak berpihak padanya. Sepedanya yang tua, yang selama ini menjadi teman setia dalam usahanya, akhirnya tak mampu lagi bertahan. Roda depan patah, rantai rusak, dan seluruh kerangkanya hampir roboh. Sugiono tak punya uang untuk memperbaiki sepedanya, dan tanpa sepeda itu, ia kehilangan satu-satunya alat untuk mencari nafkah. Dengan berat hati, Sugiono pun harus berhenti berjualan es cendol. Pekerjaan yang selama ini, meskipun tak menghasilkan banyak, setidaknya mampu memberikan sesuap nasi setiap hari. Hari-hari tanpa kerjaan berlalu seperti mimpi buruk bagi Sugiono. Kini, ia tidak lagi bisa mengandalkan penghasilan dari es cendol yang selama ini meskipun kecil, setidaknya cukup untuk membeli sedikit beras. Kehidupan Sugiono benar-benar terpuruk. Ia semakin merasa terkucilkan, bahkan dari orang-orang desa yang selama ini tak terlalu memperdulikannya. Sugiono seringkali hanya duduk termenung di depan gubuk reyotnya, memandangi langit yang terasa jauh, seolah-olah berusaha mencari jawaban atas penderitaan yang tak kunjung berakhir. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah aku harus menyerah? Apakah hidupku hanya akan diisi oleh kesedihan dan kemiskinan? Namun, Sugiono tahu bahwa ia tak bisa menyerah begitu saja. Perutnya tetap butuh makan, meski hanya secuil nasi dengan garam. Setelah beberapa hari tanpa penghasilan, Sugiono akhirnya memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan lain. Tapi di usianya yang sudah tua, siapa yang mau mempekerjakannya? Tenaganya sudah tidak sekuat dulu, dan tubuhnya sudah mulai didera sakit-sakitan. Setelah mencari tanpa hasil, Sugiono akhirnya mencoba keberuntungan di sungai yang terletak di pinggiran desa. Ia mulai memasang bubu, perangkap ikan tradisional yang terbuat dari bambu untuk menangkap ikan. Setiap pagi, Sugiono bangun lebih awal dan berjalan ke sungai. Dengan langkah tertatih-tatih dan tubuh yang lemah, ia membawa bubu yang ia buat sendiri. Tangannya yang sudah keriput dan bergetar perlahan-lahan memasang bubu itu di titik-titik tertentu di sungai, berharap ada ikan yang terperangkap di dalamnya. Kadang-kadang, Sugiono harus berendam hingga ke pinggang dalam air dingin, yang semakin membuat tubuhnya menggigil. Namun, ia tetap bertahan, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Sugiono tahu kalau ia menyerah, maka ia tidak akan memiliki apapun lagi. Hari demi hari, Sugiono menjalani rutinitas ini, memasang dan memeriksa bubu setiap pagi dan sore. Hasilnya tidak menentu. Terkadang, ia hanya mendapatkan beberapa ikan kecil yang hampir tak cukup untuk makan sehari. Di hari-hari yang buruk, ia pulang dengan tangan hampa, hanya membawa harapan yang hancur dan perut yang keroncongan. Namun, dalam kesendiriannya di tepi sungai, Sugiono menemukan sedikit ketenangan. Meski hidupnya penuh kepahitan, suara gemericik air dan desiran angin setidaknya menghibur hatinya yang terluka. Ia merasa seolah-olah alam masih menjadi satu-satunya sahabat setianya. Namun, cobaan tak berhenti sampai di situ. Suatu pagi, ketika Sugiono tengah memeriksa bubu yang ia pasang di sungai, ia terpeleset di batu licin dan jatuh ke dalam air. Tubuhnya yang lemah terhantam batu di dasar sungai, meninggalkan luka di kakinya. Sugiono merintih kesakitan, tetapi tak ada siapapun di sekitar untuk menolong. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berusaha bangkit dan menyeret tubuhnya ke tepi sungai. Saat itu, Sugiono merasa benar-benar sendiri, dan rasa putus asa mulai memenuhi hatinya. Air matanya mengalir deras, bukan karena rasa sakit di tubuhnya, tetapi karena rasa sakit di hatinya. Ia bertanya dalam hati, mengapa hidupnya penuh dengan penderitaan tanpa henti. Dengan tertatih-tatih, Sugiono pulang ke gubuknya. Luka di kakinya semakin parah, dan tanpa uang untuk membeli obat, ia hanya bisa membersihkannya dengan air seadanya. Malam itu, Sugiono hanya bisa berbaring di lantai bambu yang keras dan dingin, menahan sakit yang tak kunjung reda. Tidurnya tak tenang, dan setiap-tiap kali memejamkan mata, bayangan kehidupannya yang kelam selalu menghantui. Di dalam keheningan malam, Sugiono memanjatkan doa dengan suara lirih, meminta kekuatan untuk bertahan dari semua cobaan yang menimpanya. Hari-hari berlalu, dan luka di kaki Sugiono mulai membaik, meski ia harus menahan rasa sakit setiap kali berjalan. Ia kembali ke sungai, memasang bubu dengan hati yang penuh harapan, meski kenyataan seringkali mengecewakannya. Saat malam tiba, Sugiono duduk di depan gubuknya, memandangi bintang-bintang di langit. Di usianya yang sudah senja, ia tidak lagi memimpikan kekayaan atau kemewahan, ia hanya berharap bisa hidup dengan tenang,
tanpa harus merasa lapar setiap hari. Di antara cobaan dan penderitaan, Sugiono tetap bertahan, meski hidupnya penuh kepahitan. Pagi itu, Sugiono bangun dengan rasa lapar yang tak kunjung reda. Meski tubuhnya lelah, hati kecilnya tetap memaksa dirinya untuk kembali ke sungai. Sugiono tahu, jika ia menyerah pada hari ini, maka ia mungkin tidak akan makan esok hari. Dengan langkah yang perlahan dan kaki yang mulai terasa berat, Sugiono memutuskan untuk membawa jalannya yang sudah tua dan kompang camping, berharap bisa menangkap ikan yang cukup untuk mengisi perutnya. Setiap langkah di tanah basah itu, ia tempuh dengan doa di dalam hati, meminta kepada Tuhan agar hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Setibanya di sungai, Sugiono memasuki air dengan hati-hati, merasakan dinginnya yang menyusup hingga ke tulang. Ia mulai menjala. Lemparan pertama dan kedua tidak membuahkan hasil. Tetapi ia tak menyerah. Dengan penuh kesabaran, Sugiono kembali melempar jalannya ke dalam sungai. Dan kali ini ia merasakan beban yang luar biasa. Awalnya, ia mengira mungkin jalannya tersangkut pada batang kayu atau batu besar. Tetapi setelah ia menariknya dan dengan tenaga terakhir, alangkah terkejutnya Sugiono melihat apa yang ada di sana. Bukan ikan, bukan juga ranting pohon, tetapi sebuah batu besar berkilauan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sugiono tak bisa percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Sebuah intan besar berkilau memantulkan cahaya matahari pagi yang perlahan menyinari sungai. Hatinya bergetar hebat, air matanya menetes tak terkendali. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup penuh derita dan kesulitan, Sugiono akhirnya menemukan sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Dengan hati-hati, ia mengambil intan itu dan menggenggamnya erat, seakan tak ingin kehilangan satu-satunya harapan dalam hidupnya. Sesampainya di rumah, Sugiono membersihkan intan itu dengan hati-hati dan merasa seperti sedang dalam mimpi. Ia memutuskan untuk membawa intan itu ke kota, mencari tahu apakah batu itu memang bernilai seperti yang ia bayangkan. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Sugiono bertemu dengan seorang pembeli yang terkejut melihat ukuran dan kemurnian intan itu. Tanpa berpikir panjang, pembeli itu menawarkan harga yang sangat besar, jumlah yang tak pernah terbayangkan oleh Sugiono. Kini hidup Sugiono berubah total. Dari yang awalnya hidup dalam kesulitan, kini ia menjadi seorang yang kaya raya. Dengan harta yang ia dapatkan, Sugiono tidak lagi harus berjuang di tepi sungai, tidak lagi harus merasa lapar setiap malam. Ia membangun rumah baru yang kokoh, meninggalkan gubuk reyotnya yang dulu penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Sugiono pun akhirnya bertemu dengan 4 wanita muda yang cantik jelita, yang akhirnya menjadi istri-istrinya, Pukiawati, Pukiatun, Pukinem, dan Pukiasari. Mereka adalah wanita-wanita yang sangat baik hati dan selalu setia di sisinya, mencintainya dengan tulus, tanpa memandang masa lalunya yang penuh kesulitan. Di usianya yang telah senja, Sugiono akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia dambakan. Hidupnya kini dipenuhi tawa dan kasih sayang. Setiap pagi, keempat istrinya menyambutnya dengan senyuman, dan mereka menikmati hari-hari bersama, penuh kehangatan dan cinta yang tulus. Sugiono tidak lagi merasa kesepian, ia tidak lagi harus menahan lapar dan kesedihan yang dulu selalu menghantui hari-harinya. Namun, kebahagiaan Sugiono semakin bertambah, ketika suatu hari, ia mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Keempat istrinya ternyata hamil secara bersamaan. Sugiono merasa sangat terharu dan bersyukur. Di usianya yang sudah senja, ia diberi kesempatan untuk menjadi seorang ayah, kesempatan untuk melihat keturunannya tumbuh dan meneruskan hidupnya. Ia memeluk keempat istrinya dengan penuh cinta, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Setelah semua penderitaan dan kesulitan yang ia lewati, Tuhan telah memberinya hadiah terindah dalam hidupnya. Untuk merayakan kabar bahagia ini, Sugiono mengajak keempat istrinya berlibur ke pantai. Mereka menghabiskan hari-hari di sana, menikmati keindahan alam, merasakan angin sejuk yang berhembus di tepi laut, dan memandang ombak yang berderu dengan irama yang menenangkan hati. Sugiono dan istrinya duduk di tepi pantai, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ujung lautan. Sinar oranye matahari senja menyinari wajah mereka, memberikan kehangatan yang tak tergantikan. Sugiono merasa seperti hidup dalam mimpi yang indah. Semua penderitaan dan kesedihan yang pernah ia alami seolah menghilang, digantikan oleh kebahagiaan yang begitu murni dan tulus. Sambil memeluk keempat istrinya di tepi pantai, Sugiono berdoa dalam hati, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkah yang tak terhingga ini. Suatu pagi di kediaman barunya yang luas dan nyaman,
Sugiono duduk di beranda sambil menikmati secangkir kopi. Ia tersenyum, mengingat perjalanannya dari seorang pedagang es cendol yang hidup miskin hingga menjadi seorang yang dikaruniai kelimpahan. Kehidupannya kini dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya, dan tak ada lagi malam-malam dingin yang ia habiskan sendirian. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Sugiono tak pernah melupakan akar hidupnya. Masa-masa penuh kesulitan yang justru mengajarinya arti kesabaran, ketabahan, dan rasa syukur. Suatu hari, Sugiono memanggil keempat istrinya dan anak-anaknya yang mulai tumbuh besar. Di hadapan mereka, ia berbagi kisah hidupnya dengan suara yang penuh keharuan. Ia berkata, hidup ini seperti aliran sungai. Kadang kita merasa terjebak dalam arus yang deras, atau bahkan tenggelam dalam cobaan. Tapi ingatlah, di setiap rintangan pasti ada jalan. Di balik kesulitan selalu ada pelajaran yang berharga. Sugiono menekankan bahwa segala hal yang ia miliki saat ini adalah hasil dari ketekunan dan keikhlasan menerima cobaan. Ia pun berpesan pada anak-anaknya, jangan pernah takut untuk bermimpi besar, meski kita mulai dari yang kecil. Jangan mudah menyerah, karena saat kita sabar dan tekun, hidup ini pasti akan berbalik. Tuhan tidak pernah tidur, Ia selalu melihat usaha kita. Kata-kata Sugiono syarat dengan hikmah, mengajarkan anak-anaknya untuk menghargai setiap perjuangan, sekecil apapun itu, dan selalu menjaga keikhlasan di hati. Sugiono lalu menutup pesannya dengan kalimat yang begitu mengharukan. Ingatlah, harta dan kesuksesan hanyalah titipan. Yang terpenting adalah kebaikan dan cinta yang kita tebarkan pada sesama. Ketika kita bersyukur dan membantu orang lain, Tuhan akan selalu melimpahkan keberkahannya. Dengan begitu banyak hikmah yang diambil dari kisah hidup Sugiono, ia tidak hanya menjadi sosok yang kaya secara materi, tetapi juga seorang yang bijaksana dan penuh cinta. Hidupnya menjadi contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya berasal dari harta, tapi juga dari rasa syukur, ketulusan, dan kebaikan yang kita bagikan. Demikianlah akhir dari kisah kakek Sugiono Wedus yang menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, bersabar, dan bersyukur dalam setiap keadaan. Jika kisah ini membawa makna dan semangat baru dalam hidup Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya yang lebih seru dan penuh hikmah. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik.